Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi tentang kepelitan dalam hukum dagang dengan kelompok 5. Materi pertama, pengertian dan prinsip-prinsip hukum kepelitan. Istilah bangkrut dan bangkrut yang sama artinya dengan istilah balik berasal dari kata bahasa Italia. Banca atau rata yang berarti meja patah. Dalam abad ke-16, meja yang patah merupakan simbol atau lambang bagi peminjam uang yang insofel. Kepelitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan di debitor untuk kepentingan semua kreditoran. Tujuan kepelitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kontraktor kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui sita jaminan tersebut dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para koordinator secara bersama-sama sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1132 KUHP Perdata. Sita umum tersebut juga mencakup kekayaan debitor yang berada di luar negeri, sekalipun dalam pelaksanaan dianut asas toleransi sehubungan dengan prinsip kedaulatan negara. Sehubungan dengan kepelitan perlu diamankan atau dikemukakan di sini bahwa kepelitan hanya menyangkut kekayaan debitor. Status pribadi donatur tidak terpengaruh olehnya. Debitor adalah berada di bawah pengampuan prolet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum perikatan. Sumber hukum perikatan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, KUHP Perdata pasal 1131, pasal 1132, pasal 1134, pasal 1134. Yang kedua, Asumismen Kodering Stenblad 1905 217 GO Stenblad 1906 348. Selanjutnya, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepelitan yang kemudian akan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepelitan. Yang terakhir keempat, Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip hukum kepelitan. Perlakuan yang sama terhadap kreditur yang diskriminasi. Hukum kepelitan mendukung perlakuan yang sama, bukan suatu balapan di mana kreditur pertama adalah yang paling memungkinkan untuk dibayar. Perlakuan yang adil terhadap para kreditur, baik domestik maupun asing, adalah prinsip yang utama di dalam hukum kepelitan. Indonesia setidaknya dari titik sudut pandang peraturan hukum yang akan ada suatu diskriminasi antara
pihak domestik dan kredit asing. Yang kedua, pertanyaan pilot. Pasal 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundungan pembayaran utang menegaskan bahwa paling sedikit harus ada 2 kreditur oleh debitur setidaknya tidak membayar satu utang yang telah jauh waktu dalam dapat ditagih. Keharusan adanya paling sedikit 2 kreditur adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1132 KUH Perdata, di mana diterapkan bahwa pada pembagian kekayaan debitur antara para kreditur harus dilakukan secara pari passu pro rate parte. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Nah, yang ketiga, pihak yang dapat mengajukan permohonan pilot. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pilot menurut pasal 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang mengatur tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan pilot. Nah, siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pilot itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas setidaknya 1 yang telah jatuh tempo atau waktu yang dapat lunas setidaknya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih. Yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, dalam hal debitor adalah bank. Dalam hal debitor adalah bank itu permohonan pernyataan pilot yang hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, dalam hal debitor adalah berusaha efek, lambang kering dan lambang pinjaman. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan dalam Badan Pengawasan Pasar Modal. Dan yang terakhir yaitu dalam hal debitor. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha yang milik negara. 4. Kepailitan hanya meliputi debitor. Kepailitan merupakan satu sita secara umum menurut hukum yang meliputi seluruh kelayaan debitur. Kepailitan hanya meliputi kekayaan. Status pribadi seorang individu tidak akan dipengaruhi oleh kepailitan. Ia tidak di bawah pengampuan. Suatu perusahaan juga tetap ada setelah suatu perusahaan pernyataan kepailitan diucapkan. Selama proses kepailitan, tidak terhadap harta kepailitan yang dapat dilakukan oleh kurator, tetapi tindakan lain tetap merupakan wewenang organ koruptor debitor. Yang kelima, paritas kreditorium. Secara prinsip, semua kreditur mempunyai hak yang sama atas pembayaran. Hal ini berarti bahwa hasil harta kepailitan akan dibagikan sesuai dengan posisi sebenarnya. Peruntukan kreditor, pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Kendati demikian, prinsip prioritas kreditum tidak berlaku terhadap kreditur yang mempunyai hak jaminan khusus, jaminan atas hak tanggapan konflik maupun gadai, dan para kreditur yang menikmati suatu hak prioritas. Menurut peraturan hukum, seperti halnya pihak pajak yang berwenang atau para karyawan, sebagai diatur dalam pasal 133 KUH Perdata. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya tadi. Yang keenam, penetapan. Hanya para kreditur yang mempunyai tuntutan terhadap debitur pada saat pernyataan kepailitan diucapkan.
dapat menuntut suatu pembayaran dari harta kepailitan, yaitu para kreditur sebelum terjadi kepailitan. Pada saat putusan kepailitan tersebut diucapkan, tanggung jawab di debitur akan dibekukan. Prinsip atas penetapan memainkan peranan yang penting. Prinsip tersebut menentukan bahwa dengan adanya putusan pernyataan kepailitan, penduduk para kreditur yang terlibat dalam harta kepailitan menjadi hak berubah. Dalam hal yang sama, harta kepailitan akan dibekukan. Debitur yang pailit tidak akan mengalihkan kekayaannya. Selanjutnya yang ketujuh, Actio Pauliana. Dalam keadaan tertentu, kreditur dapat menggugat kebebasan transaksi hukum yang dimuat debitornya. Hak gugat ini berasal dari hukum Romawi yang dikenal dengan Actio Pauliana. Tujuannya adalah restitution integrum dalam hal terjadi fraud creditorium. Rinci diatur dalam pasal 41 sampai 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang, juga dalam pasal 1340 dan 1341 KUHP Perdata. Yang kedelapan, pencocokan piutang dan likuidasi. Sistem Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang mengatur penyelesaian harta kepailitan pada tempat urutan setelah semua tuntutan kreditur dicocokkan dalam satu rapat pencocokan piutang. Dalam rapat pencocokan piutang, hakim pengawas wajib membacakan akta piutang yang sementara diakui dan di akta piutang yang oleh kurator dibantah. Setiap kreditur yang disebutkan dalam daftar tersebut diperbolehkan supaya kurator memberikan keterangan tentang masing-masing piutang. Sekian dari saya, terima kasih.